kabar kamu? Baik, aduh kita udah lama banget gak ketemu ya. Jadi guys, Bu Gita ini dulunya teman kantor aku. Terus dia ini jabatannya sebagai sekretaris guys. Pokoknya bahasanya udah jago lah dia. Dari bahasa Inggris, bahasa Jepang. Bahasa Sunda. Apa ya? Sunda. Kalau meeting bahasa Sunda gitu ya. Iya benar, meeting bahasa Sunda, bahasa Indonesia hararese guys. Ya. Nanti tolong pakai subtitle ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih sekarang. Jadi kemarin juga kan banyak nih yang nanya-nanya sama aku. Gimana sih caranya buat kerja di luar negeri? Gampang atau susah sih gitu? Oke. Karena aku memang belum pernah juga gitu kan, jadi ya aku nggak bisa ngasih info yang kayak gimana gitu. Makanya kita sekarang ngobrol, siapa tahu mereka bisa dapat pencerahan dari video ini. Oh, jadi gini ya kerja di luar negeri itu gitu. Apalagi kan banyak juga sekarang yang pengen kerja di Jepang karena katanya gajinya tuh gede. Katanya, kayaknya gampang ya kerja di Jepang. Aku pengen di back office-nya langsung, bisa nggak? Kayak gitu loh. Sapu Anda ya. Baik, nah aku pengen penjelasan dari Bu Gita nih, gimana sih awal mulanya kerja di Jepang, terus kenapa sih Bu Gita kok lebih milih kerja di Jepang dibandingkan dengan negara lain? Ya, Korea maksudnya. Iya, Korea maksudnya. Almost paradise 아침보다 더 눈부신 Apapun itu maksudnya. Jadi awal mulanya emang tertarik sama Jepang itu dari SMP. Biasalah anime-anime kita kan dijajah ya dengan anime-anime Jepang. Terus Juga pemain cosplay? oh pernah dulu ya. Pernah, baik. Terus kuliah di Unpad sastra Jepang. Gue paling bodoh saat itu bahasa Jepang. Gue paling bodoh, serius. Semuanya udah pintar-pintar bahasa Jepang dan gue paling bodoh pas kuliah itu. IPK gue guys, gue kasih tahu kalian di sini, IPK gue 1,8. Demi apa? 1,8? Betul, IPK gue pernah 1,8 beneran, tapi pas lulus pas banget 2,75. Pas. Oh my god, serius kah? Orang Bu Gita gitu, aku pikir kumlat loh. No, jadi IPK tidak menjamin kesuksesan kalian ya. Buat adik-adik yang nonton ini, tidak usah khawatir kalau IPK kalian 1,8 nasakom. Saya juga pernah nasakom nasib 1, ya. Bener tuh, dengerin. Nah, udah kayak gitu. Terus pengen kerja ke Jepang. Saat itu teman-teman mah pada kuliah di Jepang. Cuman karena duitnya kurang saat itu, karena kuliah mahal banget. Akhirnya gue nekat jadi buruh, guys, di Jepang. Jadi buruh, guys, di Jepang. Jadi buruh, guys, di Jepang. Kayak gitu. Oh iya kah? Betul. Buruh gimana maksudnya kerja fisik gitu? Ya, jadi kerjanya itu nyiram bunga. Lu bayangin aja, satu lapangan sepak bola isinya bunga semua dan lu harus siram selama 1 hari. Apa? Serius? Enggak, itu sendiri maksudnya? Nyiramin sendiri? Sendiri. Sendiri. Baik. Itulah awal mulanya. Terus Sabtu Minggu jualan kaos kaki. Serius, bener. Di Jepang itu. Jadi nggak langsung ke Jepang, tiba-tiba kerja kantoran. Nggak bisa, guys. Kayak gitu. Susah. Jadi, gue kerja pertama jadi buruh tukang nyiram bunga. Udah kayak gitu. Selama 3 tahun gue jadi buruh. Benar-benar buruh, nyiram bunga, ngangkut-ngangkut tanah, segala macem. Jadi benar-benar yang kerja itu nggak make upan. Kerja bangun tidur, cuman cuci muka, berangkat pakai training. Dan itu lulusan S1. S1 sastra Jepang pula gitu kan? Betul. Tapi waktu pas ke Jepang itu udah fasih si bahasa Jepangnya? Enggak, sebenarnya pas dulu kan gue emang mahasiswa paling bodoh. Jadi bahasa Jepang gue masih bakbibu. Tapi karena emang apa-apa mesti sendiri. Jadi mau nggak mau lo harus bisa bahasa Jepang dong. Disitulah learning by doing-nya bahasa Jepangnya tiba-tiba. Karena gue orangnya emang quick learner. Gue tuh gampang ketika denger orang ngomong bahasa Jepang. Jadi gampang ngikutin beo gitu.
Dari situlah bahasa Jepang. Pulang ke Indonesia sempat kerja, sebenarnya ada salah satu perusahaan gede di Jakarta, ngasih gede juga. Cuman karena udah jiwanya Jepang, gue kerja di sana gabut, gajinya gede, akhirnya gue berhenti. Karena kegabutan gue, karena nggak ada kerjaan, gue berhenti. Serius kan? Orang nggak ada kerjaan seneng ya. Ini nggak ada kerjaan kayak. Betul. Gue tuh sampai teror bos gue tiap hari. Bos ada kerjaan nggak? Bos ada kerjaan sampai bos gue. Sumpah kan sampai segitunya, gila dong. Serius, akhirnya karena bos gue mau resign. Kenapa kamu resign? Karena gue gabut, nggak ada kerjaan, dan gaji gue terlalu gede untuk kerjaan gue yang gabut ini. Gue itu menderita, gue lebih baik kerja sibuk daripada nggak kerja. Kayak gitu. Itulah anehnya gue. Berarti emang hard worker banget kayaknya ya. Sebenarnya bukan hard worker sih, kalau memang saat itu gaji gue-nya kecil, terus gue gabut, gue juga nggak protes. Masalahnya gaji gue gede, dan gue gabut, makanya gue protes. Ini perusahaan kagak sayang ngeluarin duit buat gue yang nggak ada kerjaan gitu. Wah, bijaksana sekali Anda. Waktu selesai kuliah tuh langsung kerja di Jepang atau sempat kerja dulu di Indonesia atau gimana? Sempat kerja di Indonesia, gaji pertama gue lulus kuliah, karena saat itu IPK gue rendah, gaji pertama gue itu 1,8 juta. Oh dulu, tapi tahun berapa itu? Gue lulus kuliah tahun 2011-an ya, 2010 deh. Pertama kerja di back office, nggak ada hubungannya dengan bahasa Jepang. 3 bulan di situ, selesai. Akhirnya jadi sekretarisnya orang Australia. Nah, pas udah selesai dari sekretaris orang Australia, udah ke Jepang deh. Jadi buruh itu 3 tahun. Oh, gitu. Abis itu langsung ke Jepang. Nah, itu ke Jepang itu kan waktu kerja di Jepang pasti kan selalu ada agennya gitu nggak sih? Kalau mau ke Jepang apa langsung ngelamar ke perusahaannya atau gimana? Oh ada, kalau mau jadi buruh itu ada agennya. Jadi agennya itu kebetulan di Bandung juga. Memang buruh saya Maya ngaku. Jadi agennya di Bandung, nyari-nyari gitu. Terus si agennya, ini seriusan mau kerja jadi buruh di Jepang, soalnya S1, dia bilang gitu. Emang ada kerjaan lain? Emang ada yang memungkinkan lain, visa lain? Dia bilang nggak ada. Ya udah, emang sok aja jadi buruh, nggak apa-apa gitu. Jadi ya intinya kalau mau kerja di Jepang mah jangan gengsian. Udah itulah. Iya, karena kan maksudnya gini loh, kan kadang orang tuh gue pengen kerja di luar negeri, tapi pengennya udah langsung back office aja gitu. Toh gue misalkan udah bisa bahasa Inggris fasih, misalkan kayak gitu. Cuma kalau Jepang, apakah berpengaruh si bahasa Inggris itu, atau meskipun kita nggak bisa bahasa Jepang, apakah bisa atau enggak gitu? Bisa kalau lu jago IT. Oh. Kalau lu jago IT, lu bisa bahasa Inggris doang, oke. Tapi selain itu, no. Jadi benar-benar nggak bisa lah ya kalau bagian lain, kalau mau di back office tuh nggak bisa langsung pengen kerja di posisi ini gitu, nggak bisa gitu ya? Iya, karena emang IT itu kan kebanyakan perusahaan asing, jadi emang orang-orangnya orang asing juga, emang bahasa yang dipakai bahasa Inggris. Cuman kalau di kantor Jepang, mau gimana pun, ketika dengan orang Jepang, kita mau nggak mau harus ngomongnya pakai bahasa Jepang, terus emailing, kayak dokumen-dokumen, semuanya kan pakai bahasa Jepang. Jadi emang kalau misalnya nggak bisa bahasa Jepang, agak susah kalau misalnya pengen kerja kantoran itu, gitu. Nah, dengerin guys. Jadi kemarin memang banyak yang nanya, aduh gimana sih kerja di Jepang tapi pengen back office gitu. Cuma kayaknya kayak sulit gitu ya. Bahkan ini aja gitu, begitu aja lulusan S1 sastra Jepang, kerjanya awalnya tuh nggak langsung back office, tapi dari bawah dulu gitu ya. Betul, buruh ya. Itu selama berapa tahun Bu Gita di sana? 3 tahun aku jadi buruh, pengen balik. Dan itu 3 tahun itu saat buruh itu kan kontraknya emang lu nggak boleh pulang. Apapun yang terjadi lu nggak boleh pulang. 3 tahun itu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba keluar, misalkan belum selesai kontrak, ada penalti atau gimana gitu? Apa? Ada perusahaan yang ada penaltinya, tapi ada perusahaan juga yang nggak ada penaltinya gitu. Cuman emang lu jadinya blacklist aja gitu. Kalau misalnya lu keluar sebelum waktunya itu, jadinya ketika lu mau datang lagi ke Jepang, nyari kerja lagi ke Jepang susah. Oh, jadi dari situ mungkin ya. Jadi jangan sampai ya udah kontrak 3 tahun, ya udah lu selesain dulu sampai 3 tahun. Kalau enggak, kalau lu mau cari kerjaan lagi di sana susah gitu ya. Gitu, karena lu kenapa dulu kontraknya 3 tahun, tapi akhirnya jadinya cuma 2 tahun. 3 tahun jadi buruh itu, ngelamar lagi ke tempat kerja yang lain, atau kembali dulu ke Indonesia, atau
langsung dapat kerjaan di Jepang sebagai back office gitu? Sebenarnya bagusnya sih kalau kalian udah jadi buruh, saat itu kalian sebelum visa kalian habis selama 3 tahun itu, kalian harus dapetin kerjaan lain. Bagusnya sih kayak gitu. Cuman emang visa buruh itu guys, mohon maaf buat teman-teman Jisusei, saya juga pernah jadi Jisusei dulu. Emang kasta Jisusei itu buruh. Kasta visa kita itu dulu tuh paling rendah. Jadi ketika kita mau ngelamar ke perusahaan lain, orang Jisusei gitu. Jadi kita tuh kayak di underestimate gitu. Jadi cari kerja saat itu tuh susah banget, dan akhirnya mau nggak mau gue harus balik dulu ke Indonesia. Akhirnya kan gue balik ke Indonesia dulu karena memang susah cari kerja dengan visa Jisusei saat itu tuh gitu. Tiba-tiba lagi boring di Starbucks, gue ikutan METI internship program, jadi kayak beasiswa yang dibayar penuh oleh pemerintah Jepang. Dan gue benar-benar saat itu nggak kepikiran lolos, karena ya itu dia, dulu gue pas kuliah nasakom, nasib 1 koma. Gue iseng-iseng, sumpah 15 menit, gue bikin karangan yang kenapa motivasi lu pengen balik lagi ke Jepang segala macem, 15 menit doang. Terus aku bikin surat rekomendasi ke Unpad, saat itu ditanda tangan sama dosen, bikin surat rekomendasinya, aku minta tanda tangan doang. Aku kirim, tiba-tiba 3 bulan kemudian dapat telepon, lolos untuk wawancara pertama. Dan saat itu masih, nggak mungkin lolos, dan aku pun, maaf ya nggak bisa libur kerja, jadi wawancaranya via telepon, karena gue pikir nggak mungkin lolos. Akhirnya gue wawancara lewat telepon, selesai, 1 minggu kemudian harus wawancara ke Jakarta. Bilang, karena lolos wawancara kedua. Oke, diikutin. Saat wawancara itu, gue ketemu sama kandidat-kandidat lain, dan itu tuh dari 12.000 pelamar di 41 negara, yang keterima cuma 300. Sebelah gue nanya, universitas mana? Aku dari ITB. Oh, ITB. S1 bukan, S3. Oke, gitu kan, S3. Terus kamu universitas mana? Aku lulusan Universitas Singapura. Oke. S2. Oke. Gue bilang, gue nggak mungkin lolos saat itu beneran. Akhirnya gue beneran yang nothing tulus, wawancara, benar-benar nggak ada beban, karena gue pikir nggak akan lolos, dan nggak lolos juga gue udah betah lah ya kerja di bank itu gitu. Oke lah ya, gitu kan. Jadi itu cuma iseng-iseng ya, maksudnya nggak? Sumpah iseng banget. Tiba-tiba tuh memang mau balik lagi ke Jepang gitu waktu itu. Memang ingin balik lagi ke Jepang, cuman nggak tahu caranya kayak gimana. Dan gue iseng ikutan itu gitu, dan gue tuh yakin nggak lolos. Sumpah itu beneran yang cuman 0,1% gue yakin gue lolos, dan nggak mungkin lolos. Gue bilang nggak mungkin lolos. Lu mah underestimate sama diri sendiri, padahal udah jago juga. Enggak, gue underestimate serius. Wawancara bener-bener nothing tulus. Tiba-tiba pas lagi kerja, gue inget banget lagi kerja, mulai kerja pagi-pagi itu di bank, dapet email, gue lolos. Itu langsung geter tangan. Itu kan itu juga atau berapa? 2 minggu setelah wawancara itu. Dapat email, gue lolos, dan semua visa, tiket pesawat, uang jajan, semua dibayarin. Satu bulannya, kan internshipnya selama 3 bulan di perusahaan Jepang yang ada di Jepang, internshipnya 3 bulan. 1 bulannya itu dapat sekitar 17 juta. Sebulan. Dan itu bersih karena kita apartemen disediain, makan disediain. Jadi benar-benar bersih banget itu 1 bulan. Gila, laki banget sih lo, sumpah itu. Iya benar. Dari situ gue percaya orang beruntung lebih baik daripada orang pintar, men. Ya maksudnya kalau orangnya nggak punya skill juga percuma kan gitu. Di situ jadi emang dibagi ada 2, ada Japanese speaker sama English speaker. Jadi ketika lo nggak bisa bahasa Jepang, bahasa Inggris lo harus benar-benar TOEIC-nya itu di atas 880 poin harus wajib. Ketika lu nggak bisa bahasa Jepang. Kalau itu kita ngambilnya yang Japanese atau yang Inggris?
Aku dua-duanya, ngambil dua-duanya. Cuman aku lebih pede dengan bahasa Inggris aku saat itu. Benar-benar aku nggak pede. Cuman karena dia tahu aku lulusan sastra Jepang, aku nggak boleh ngomong bahasa Inggris sama sekali. Jadi aku harus ngomong pakai bahasa Jepang. Tapi saat itu udah pasti kan ya? Ya saat itu mah udah lumayan lah ya gitu bahasa Jepangnya, udah lumayan. Dan gue nothing tulus, gue jawab-jawab aja pakai bahasa Jepang, taunya keterima. Gitu. Interviewnya susah nggak? Maksudnya ditanyainnya berbelit-belit yang menjebak atau gimana nggak gitu apa gitu? Interviewnya sama orang Jepang karena mereka tahu gue Japanese speaker. Ketika gue ngomong bahasa Inggris, no, dia bilang gitu, kamu nggak boleh ngomong bahasa Inggris. Saya tahu kamu lulusan bahasa Jepang, kamu harus ngomong ke bahasa Jepang. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya oke, interviewnya itu pertanyaan menjebak enggak, cuman pertanyaannya itu kayak yang apa motivasi kamu pengen balik lagi ke Jepang? Apa yang bikin kamu suka sama Jepang? Terus kenapa ingin di Jepang? Itu benar-benar harus dijawab sama kita. Coba pada saat itu gimana jawabnya? Bener kan? Nothing tulus ya. Kamu pernah di Jepang? Kenapa ingin balik lagi di Jepang? Aku bilang karena orang Jepang itu jikang mamoru itu apa tepat waktu. Kalau orangnya nggak bisa telat. Tahu merenya yang udah pernah kerja sama aku, jadi benar-benar istirahat itu gue itu harus jam 12 teng dan balik lagi ke meja itu jam 1. Tuh sebelum jam 1 tuh kalian harus udah duduk lagi di meja, itulah gue. Bener-bener. Terus aku suka aturan. Sangat suka aturan, orangnya sangat suka diatur karena menurut aku ngikutin aturan itu paling gampang, guys. Daripada bikin aturan, lu mendingan ngikutin aturan karena lebih gampang ngikutin aturan gitu. Karena ya emang aneh sebenarnya ya, orang Indonesia yang aneh. Ya, aku bilang kayak gitu. Terus karena di Indonesia ini masih jarang orang yang tepat waktu sama yang nepatin aturan. Jadi aku ngerasa kayak tersiksa gitu tinggal di Indonesia tuh gitu. Kayak gue marah-marah sendiri di Indonesia tuh gitu. Jadi gue on time sendiri gitu. Yang lainnya nggak on time gitu. Terus merekanya ketawa pas gitu. Terus bilang, apa yang bikin kamu suka Jepang? Terus aku bilang aja, Jepang itu mimpi saya dari kecil. Jadi kalau pas yang tahu teman-teman kuliah gue pas gue kuliah, itu di kosan gue dulu, gue tempel gambar Tokyo Tower. Dan gue bilang suatu saat nanti gue bakal tinggal di negara itu. Itu pas gue kuliah. Keren. Berarti kayak gini nih guys, kalau kalian punya mimpi tuh harus pertamanya bener-bener niat ya. Dari dulu cita-cita tuh harus bener-bener dikejar gitu. Gitu. Jadi fokus aja ke satu ya. Itu gitu. Jadi gue benar-benar gue sebutin sama si orang Jepangnya. Dari gue kuliah gue pasang foto Tokyo Tower di meja gue biar gue fokus sama Jepang. Terus apa yang bikin kamu suka Jepangnya itu orang-orangnya. Aku suka orang Jepangnya itu gitu. Jadi semua orang-orangnya itu bisa bikin negara yang benar-benar bisa taat gitu aturan, dan gue suka banget aturan. Aku suka banget diatur. Jadi suka gue yang biasa ya itu. Bener. Seperti itu. Itu waktu itu interviewnya berapa orang? Seorang atau? Waktu itu gue bareng sama 15 orang dan yang lolos sama gue tuh bareng 2 orang. Ada. Yang lolos dari Indonesia. Pokoknya dari Indonesia itu kita dari 300 orang itu dari Indonesia 30 orang yang lolos. Wih, keren dong. 30 orang. Jadi dibayarin sama pemerintah Jepang itu pelatihannya di Jepang atau gimana? Selama pelatihan aja dibayarinnya atau gimana? Jadi selama 3 bulan itu kita dicoba buat kerja di salah satu perusahaan Jepang. Gimana sih rasanya kerja jadi back office-nya Jepang gitu. Itu tuh buat kayak gitu. Jadi selama 3 bulan itu pelatihannya dibayarin. Jadi kita berangkat nih, aku bareng sama, jadi dibikin ada sampai berapa tim ya? 8 tim gitu, 8 floater, 5 orang berangkat. Ada yang 5 orang, ada yang 2 orang, ada yang seorang pokoknya. Udah kayak gitu, kita di hotel dulu 3 hari di Tokyo. Dan itu bareng dengan semua yang lolos dari berbagai negara. Kita diskusi semua segala macam, diajarin tata krama Japanese business tuh kayak gimana di Jepang itu. Tata kramanya kalau kerja tuh kayak gimana, diajarin selama 3 hari. Dan kita internship di perusahaan Jepang selama 3 bulan. Itu dibayarin semua.
perusahaan Jepang, sama perusahaan Jepang dan pemerintah Jepangnya itu dibagi 2. Kita nggak bayar sama sekali, 0 yen, 0 rupiah, nggak bayar sama sekali. Terus ya, kayak uang jajan segala macamnya juga sama dibayarin juga. Jadi kita ditransfer di muka gitu, untuk 1 bulan pertama kita ditransfer sekitar yaitu 17 juta tadi, terus nanti di awal bulan kita ditransfer lagi. Oh my god, terbaik dong itu. Nah, emang baik. Pengalamannya wow. Dan pas saat internship-nya selesai, tadinya kan oke, gue balik lagi ke Indonesia, berarti harus cari kerja lagi dong di Indonesia kan. Gue udah resign tuh dari bank itu kan. Sebenarnya gue waktu itu karena gue udah pegawai tetap dan gue betah banget di bank itu, masanya gue resign, tapi ya udahlah gitu, akhirnya kan gue resign. Nah udah kayak gitu gue balik lagi ke Indonesia, tiba-tiba sebelum balik si perusahaan yang internship gue nawarin gue kerja. Kamu mau nggak kerja di perusahaan ini? Gila, mimpi gue. Serius? Langsung ditawarin gitu? Jadi yang ditawarin tuh banyak juga sih yang ikutan internship itu yang benar-benar ditawarin kerja di Jepang. Jadi selama ini di tim aku itu yang 5 orang, 3 orang yang sekarang udah bareng sama aku kerja di Jepang. Jadi dia ditawarin kerja di Jepang dengan visa kerja resmi, akhirnya visa back office, bukan visa buruh lagi. Lah, awal mulanya sampai sekarang saat ini. Ya gitu. Itu dari situ. Dari internship itu. Tapi sebelumnya bukan pernah kerja di Tokyo ya, di back office-nya, apa udah langsung ke Kochi? Enggak, jadi pas di Tokyo itu pas aku jadi buruh. Oh. Jadi pas kalau di Kochi itu ya ini pas back office, jadi benar-benar semuanya soal kantornya Jepang kayak gimana, emailing tuh kayak gimana, ngomong sama orang Jepang kayak gimana, benar-benar yang tata krama bisnis dengan orang Jepang tuh kayak gimana, semuanya diajarin pas internship itu. Ditawarin kerja deh langsung, dari kerja sampai sekarang masih kerja di tempat yang pas gue internship. Baik dong. Jadi gimana sekarang kesannya udah bisa kerja di back office? Pastinya bangga lah ya sama diri. Iya, pasti. Gila, gue mau pukul. Kayaknya dong. Gila, emang. Dan kerjaannya yang gue suka. Maksudnya kerjaannya jalan-jalan ke luar negeri emang udah di Jepang. Keluar Jepang gitu. Maksudnya asik banget lah, kerjaannya asik. Cuman ya memang tinggalnya emang di desa. Cuman kerjaannya asik gitu. Jadi kayak diri sendiri. Ini ya perjalanan bisnis keluar juga mungkin ya jadinya kayak gitu ya. Jadi kebanyakan sih biasanya kalau misalnya nggak ada corona, Australia, Singapura, Taiwan, Indonesia. Gitu. Aduh, kerja sambil jalan-jalan kelihatan tuh kayak asik ya, kayaknya gitu ya. Orang-orang ngeliatnya kayak asik ya gitu. Belum tahu dia kerja bisnis sama orang Jepang kayak gimana. Coba jelaskan bagaimana biar semua orang tahu. Jadi kerja di Jepang itu ada yang namanya nomikai. Setelah kerja itu, misalnya aku kerjanya sales luar negeri. Jadi kayak ikutan pameran, exhibition kayak gitu. Setelah ikutan pameran kan lu harus berdiri seharian ngejelasin ke tamu dengan bahasa Jepang, dengan bahasa Inggris, atau dengan bahasa Indonesia. Ketika lu di Indonesia dengan 3 bahasa itu, otomatis itu dari pagi sampai lu siap-siap tepin booth segala macem sampai sore. Capek dong ya, jam 6 kan beres-beres, lu 6:30 tuh kan beres kan, udah capek banget tuh kan, kaki udah pegel, mulut udah berbusa. Ada nomikai itu acara minum-minum bareng untuk yang bisnis yang belum terselesaikan hari itu, kita selesaikan lagi malam hari, jadi kita minum bareng gitu. Buat yang nggak minum juga sih sebenarnya nggak apa-apa, tapi harus ikut. Jadi harus ikut kayak makannya. Cuman ketika orang lain minum, lu nggak minum, orang lain udah ngomong apa, lu ngomong apa, jadi nggak nyambung gitu kan. Dan nomikai bisa sampai 3 jam, 4 jam. Tapi ngobrolnya bener-bener ngobrolin bisnis gitu. Bisnis, jadi jangan sampai kita sipai itu kayak udah mabuk ngomongnya ngalor ngidul. Oh itu big no, itu big no, nggak boleh banget. Sambil ngomongin bisnis juga malam. Jadi lu baru nyampe ke hotel itu jam 10 malam baru bisa istirahat. Jam 10 malam? Jam 10 malam lu baru bisa istirahat.
jam 7 paginya lu harus siap lagi di tempat pameran. Itu setiap hari kayak gitu. Setiap hari, dan nggak ada waktu. Misalnya lu jalan-jalan nih, lu ke Australia, mau jalan-jalan ke sini, nggak ada waktu. Jadi kerjaan lu cuma hotel exhibition kayak gitu doang. Tuh, jadi memang nggak sempet buat jalan-jalan keluar gitu ya? Nggak, cuman kalau misalnya kayak ke mall, kayak ke tempat oleh-oleh, ya sebelum pulang kita biasanya dikasih waktu beberapa jaman lah ya. Jadi bener-bener pure kerja lah ya, bukan kerja sambil liburan jadi gitu. Jadi liburannya di hotel. Liburannya di hotel, terbaik dong. Tapi kalau perjalanan bisnis gitu dapat fee juga ya, maksudnya dari perusahaannya atau memang udah tugasnya? Kalau perjalanan bisnis memang semua perusahaan juga pasti beda lah ya fee-nya gitu, dari gaji biasa tuh beda gitu, fee-nya. Jadi memang ada fee-nya terpisah kalau perjalanan bisnis. Nah, ngomong-ngomong masalah fee nih, katanya gaji di Jepang itu gede banget. Apakah benar? Jadi dari kisaran nih, dari waktu dulu zaman begitu buruh sampai sekarang back office, itu perbedaannya jauh nggak sih? Terus apakah di sana tuh minimal apa ya, kalau di sini UMR-nya mungkin ya berapa gitu? Bisa dijelasin nggak begitu?